Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Sebelumnya saya bahas ADRO, MDKA, TCPI, BBS, JAST, BBB, BBCA, dan MSIN. Jadi yang kali ini yang bagian kedua saya bahas 8 saham. Saya mulai langsung dengan pertama adalah BUL ya, BULL. Jadi BULL memang kalau kita perhatikan ini mudah banget ya kelihatan dia sudah downtrend ya. Dan memang dia masih downtrend ya. Jadi downtrend dan masih resiko ya kalau beli sekarang ya. Memang Mas Sunar hari ini naiknya tinggi ya seperti itu ya. Apakah beli buy? Yang sudah buy dulu ya, saya bahas dulu ya. Yang sudah buy stop lossnya pasang aja di 236 dan 230. Memang agak jauh ya stop lossnya ya, karena dia fluktuasinya tinggi. Yang belum buy, sebenarnya sih kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 260 ya. Itu saran saya ya, kalau sudah berhasil naik ke atas 260. Kalau mau spekulasi buy on weakness, curi start sekarang ya, kalau tunggu, kalau minimal paling cepat ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 246. Karena sebelumnya ya dia sampai 246 kemudian dia turun lagi ya. Jadi ini resistennya. Tunggu dia breakout ke atas 246 kita buy, naik ke atas 254 tambah lagi, naik ke atas 260 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu banyak karena dia downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi kita nyantai aja belinya bertahap sambil pasang trailing stop dan stop loss ya, sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya KBLV. Memang KBLV ini sebelumnya tidak liquid sama sekali ya. Tiba-tiba aja akhir November sampai dengan bulan Desember transaksinya lumayan, tapi dia setelah dia naik tinggi ya, kemudian dia turun bertahap. Nah ini hari ini dia rebound ya, naik tinggi ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana ya. Tapi ini kalau kita tarik garis Fibonacci retracement dari yang bawah sekali di sini ya sampai yang di atas di sini, kita perhatikan bentar. Enggak ya, di sini ya saya tarik di downtrendnya aja ya. Jadi Fibonacci retracement saya tarik di downtrendnya. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement silakan nonton video di video deskripsi ya. Ada 3 video mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Silakan ditonton. Jadi di sini Fibonacci retracementnya ada di 38,2% di 1026 ya. Jadi intinya menurut Fibonacci retracement, selama saham itu masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% di jalur downtrendnya, dia masih resiko downtrend ya, turun ke bawah ya. Jadi ini sebenarnya masih resiko. Kalaupun mau spekulasi buy ya, menurut saya ya, ini saya gariskan di sini ya. Ini kan kalau kita tarik garis resisten terdekatnya di 815 ya. Kalaupun mau curi start ya, resikonya memang tinggi ya. Tunggu aja naik ke atas 815 ya kalau mau buy ya. Tapi saran saya tunggu aja kalau naik ke atas 1000 ke atas ya. Dekat di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Pasang otomatis order buy aja. Kalau buy sekarang resiko ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area 710 ya. Kalau turun di bawah 710 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau dia berhasil naik ke atas 815, yang berani resiko tinggi buy high sell higher silakan ya. Nanti naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement 23,6% ya. Di atasnya 880 mau tambah lagi silakan. Nanti tambah lagi berikutnya di atas 1000 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1000 boleh lah ya mau spekulasi pada weakness. Tapi saran saya tetap ya, ini khusus yang berani nanggung resiko tinggi karena sebelumnya tidak liquid sama sekali ya. Resikonya tinggi, sebelumnya tidak liquid sama sekali. Saya ulangi ya, kalau yang nggak berani ya pilih saham yang lainnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam sudah pernah saya bahas juga ya. Memang sebelumnya dia sideways ya, kemudian dia breakdown di bawah 2310. Saran saya sebelum dia berhasil naik ke atas 2310 lebih baik jangan buy dulu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur punya ya pasang aja stop lossnya di 2250 dan 2220. Karena kalau selama di bawahnya 2310 dia masih resiko turun ke bawah ya. Testing lagi area 2200-an ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri belinya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2310, nanti naik lagi ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk Antam ya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2310 boleh buy ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, sudah berhasil naik ke atas 2310, dia bisa lancar sampai ke 2470. Ya paling tidak mudah-mudahan minimal lah ya 2410 lah. Kalau dia misalnya gagal ya, menurut saya sih
Kalau dia berhasil breakout ke atas 2310 ya 2410 kemungkinan dikasih ya. Paling enggak ya kita pasang trailing stop ya 2350 ya. Untung sedikit tipis ya. Tapi ya harusnya sih dia berhasil naik lagi ke atas 2470 ya. Mudah-mudahan bisa saja sampai 2500, kita nggak akan pernah tahu. Pasang trailing stop dan stop loss saja untuk Antam ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BSKT. Jadi BSKT ini sudah turun dalam, ini kan lihat support-nya di 730. Untuk BSKT ya, dia ada aksi korporasi right issue ya. Cum date-nya dia tanggal 24 Desember 2021. Jadi hari ini cum date-nya ya. Perbandingan rasionya sih saya nggak tahu rasionya berapa. Ini kalau saya lihat kok rasionya tinggi banget ya. Jadi harga pelaksananya di harga 620 ya. Sebentar saya cek sebentar rasionya. Terus terang aja saya nggak ngikutin ya nih untuk right issue-nya WSKT ya. Rasionya sebentar. Di aplikasi saya kok sampai angkanya besar ya. Makanya saya bingung juga ini. Jadi error sepertinya ya. Jadi rasionya 1000 setiap 1000 lembar saham lama mendapatkan kesempatan untuk membeli 1421 lembar saham baru di harganya 620 ya. Kemudiannya hari ini jadi beli atau enggak maksudnya. Jadi kan menurut saya sih bedanya nggak beda jauh ya dengan harga sekarang ya. Memang dia masih lesu ya, turun ke bawah ya downtrend ya. Jadi terkait dengan proses right issue, selama dia berada di bawahnya 800 ya, baik itu right issue atau setelah proses right issue nya selesai, kalau dia turun lagi di bawah 800, itu dia masih resiko. Jadi menurut saya belinya itu lebih baik kalau dia sudah berhasil naik ke atas 800. Bagi yang belum punya ya, tunggu naik ke atas 800, itu paling cepat banget ya resikonya ya. Sebenarnya sih saya lebih suka kalau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya, 1065 ya, swing high di sini ya, higher high ya. Tapi kalau mau bagi yang berani resiko ya paling tidak tunggu naik ke atas 800, karena dia selama di bawahnya 800 pasti resiko ya, resikonya besar ya. Kalau dia turun bawah 730 lebih baik jual dulu ya. Walaupun Anda jual atau nggak jual mengenai right issue-nya, kalau dia turun di bawahnya 730 ya yang Anda punya WSKT-nya jual dulu ya. Untuk right-nya nanti dilihat tradingnya. Kalau dia misalnya tradingnya harganya itu bagus ya, Anda jual aja ya, seperti itu ya. Kalau untuk BSKT kurang lebih sih cukup ya. Kalau misalnya takut proses right issue-nya masih gimana nggak jelas ya, tunggu aja prosesnya selesai, nanti barusan kita lihat lagi ya seperti apa ya. Kalau yang nggak berani terus terang aja pilih saham yang lainnya aja ya untuk WSKT. Jadi jangan berpendapat Asunar murah kan, itu right issue-nya di harga 620 ya. Harga sekarang kan 765, berarti untung dong. Ya belum tentu ya, kalau dia rebound naik ke atas 800, kalau dia malah turun kan kita malah rugi ya. Jadi disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Saran saya sih hindari dulu ya. Tunggu kalau mau paling cepat tuh start dia naik ke atas 800 baru sampai, naik ke atas 840 tambah lagi ya. Target price-nya di 900 dan 930. Itu untuk WSKT. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BGTG. Jadi BGTG kan dia sebelumnya koreksi ya. Koreksinya lumayan dalam. Nah ini area buy and weakness sudah saya berikan ya 24 ya. Jadi yang rajin ikutin saya ini sudah berhasil rebound, silakan buy naik ke atas 285 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 300, yang mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya di setiap kelipatan Rp20 ya. Jadi kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih sih sederhananya seperti itu ya. Jadi mudah ya. Trading saham itu mudah kalau sudah ada acuannya, kapan kita belinya, kapan pasang trading stopnya, terus stop lossnya di mana, itu sudah jelas ya. Ini sudah saya berikan garis-garisnya. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 285 dan 264. Kalau mau tambah lagi, naik ke atas 300 tambah lagi, atau yang belum punya, yang mau buy high sell higher ya silakan tunggu naik ke atas 300 buy ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak ya. Yang penting disesuaikan sesuai dengan risiko profil masing-masing. Itu kurang lebih untuk BGTG. Berikutnya untuk Bank ya. Bank memang sebelumnya dia downtrend, kemudian berusaha naik, kemudian koreksi lagi, ini sideways ya. Jadi di sini dia testing area 2360. Untuk Bank ini menurut saya tetap sama ya.
mau buy sekarang sebenarnya sih nggak ngelarang juga ya, asalkan pasang stop lossnya di 2360 dan 2280. Tapi menurut saya sih lebih baik kalau mau buy tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 2650 ya, atau minimal kalau mau curi start ya 2520. Kalau selama di bawah 2650 dia masih risiko turun ke bawah ya. Sebelumnya dia memang berusaha naik, dia gagal ya, penutupannya dia selalu di bawah 2650. Jadi kalau masih ditutup di bawah 2650, resikonya masih risiko turun ke bawah ya. Jadi belinya santai aja, tunggu naik ke atas 2650 lebih baik ya. Berikutnya setiap lipatan 50 rupiah kenaikannya atau 100 rupiah ya kalau mau tambah lagi ya. Jadi naik ke atas 2700 atau naik ke atas 2750 tambah lagi ya, tambahnya bertahap aja. Target price dekatnya di 2900 ya, lebih cukup untuk bank. Berikutnya untuk BVIC ya, BVIC di sini kan dia koreksi kemudian dia berusaha naik. Kita lihat di sini dia sudah naik ke atas 212. Mau beli sekarang silakan, asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 212 dan di sini low-nya kan di 204 ya. Jadi saya kasih garis sebelumnya kan 195. Jadi pasang aja di 212 dan 195 lah stop loss maksimumnya ya. Selama di atasnya 195 masih ada harapan untuk rebound ya. Mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Dia naik lagi ke atas 238 tambah lagi, naik ke atas 250 tambah lagi ya. Naik ke atas 270 breakout. Target berikutnya di 308. Memang di sini ya pola patternnya ya, dia naik tinggi 1-2 hari, kemudian dia koreksi cenderung sideways ya, kemudian breakout, koreksi lagi, breakout 1-2-3 hari ya, kemudian koreksi. Nah ini apakah berhasil naik lagi? Kalau kita tarik garis trend line-nya ya, memang di sini kurang lebih garis supportnya dari trend line-nya ya, jadi bukan garis support sebenarnya, ini garis trend line-nya ya, area supportnya ya. Jadi selama di atas 195 kurang lebih dia masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 270 ya. Ya, belinya bertahap aja. Apakah ada aksi korporasi untuk BVIC? Sebentar ya. Setahu saya sih nggak ada ya. Nggak tahu kalau ada rapat yang akan dia putuskan ya. Saya belum baca beritanya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BVIC ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Unilever. Unilever ini bagaimana Pak Sunar? Memang kan fundamentalnya dia memang turun penjualannya, kemudian laba bersihnya juga turun lumayan ya. Sahamnya juga sudah turun banyak banget ya. Nah, apakah sekarang di harga sekarang itu murah ya? Ya, ini memang penurunannya dia sebelumnya itu karena ya faktornya banyak ya, karena dari fundamentalnya juga bisa, dari pembobotan indeksnya floatingnya itu ya, dia berkurang banyak ya porsinya atau weightnya ya. Jadi bisa aja. Jadi di sini yang mau buy sekarang sebenarnya masih resiko ya. Saran saya sih kalau mau buy tunggu naik ke atas 4710 lebih aman ya. Memang sebelumnya Pak Sunan naik ke atas 4710 ya dia gagal, tapi kalau dia breakout lagi kan dia berhasil ya. Atau kalau walaupun mau paling cepat lah curi start ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. 4430 ya kalau mau spekulasi buy weakness. Karena kalau buy sekarang terus terang aja masih resiko, istilahnya tangkap pisau jatuh ya. Seperti itu ya. Memang pisaunya itu sudah pernah jatuh di lantai 3800 ya. Jadi ini sudah menancap ya. Jadi kalau mau buy sekarang ya nggak ngarang sih, pasang aja stop lossnya di 4020 dan 3800 ya, agak jauh ya. Jadi naik lagi ke atas 4210 tambah lagi, naik ke atas 4430 boleh tambah lagi ya, buynya bertahap aja. Memang harusnya sih untuk laporan keuangan yang kurang bagus atau boleh dikatakan jelek, harusnya sampai akhir tahun sudah price in ya, sudah price in ya. Jadi tinggal tunggu aja, kalau penasaran ya nyicil aja ya. Tapi terus terang aja ini sahamnya masih dalam kondisi downtrend ya. Jadi sebenarnya saya sih nggak pernah menyarankan orang untuk beli saham downtrend ya. Lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4710. Sebelumnya kalau dia berhasil naik ke atas 4710, ditutup di atasnya, dia masih memungkinkan targetnya ke 4900, bahkan breakout ke 5400 lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Mau koleksi sampai akhir tahun, kita lihat apakah dia mampu bangkit ke depannya ya. Mudah-mudahan aja ya seperti itu ya. Memang saham ini kalau dibilang murah karena dia murah itu sebenarnya relatif ya. Misalnya kalau Anda bilang langsung sebelumnya di awal tahun 2021 itu dia sempat hanya 8.000. Sekarang kan sudah dikasih 4.000-an gitu ya. Nah, ini sudah murah Pak Sunar. Murah itu sebenarnya relatif. Berdasarkan apa? Kalau Anda berdasarkan nilai tertinggi sebelumnya 8.000, sekarang 4180, ya boleh dikatakan benar murah ya. Tapi kalau berdasarkan price to book value-nya, berdasarkan valuasinya, dia itu masih mahal ya, mahal banget ya. Ya sebentar saya intipkan dulu untuk Unilever. Ini di program sekuritasnya
Mira Asset itu PBV-nya masih 29,9% ya, seperti itu ya. Dari maaf 29,9 kali kok sampai ngomong persen. Itu PBV-nya ya. Jadi masih mahal PBV-nya. Jadi jangan beranggapan sebelumnya dia 8.000 berarti sekarang 4.180. Oh murah, enggak ya. Murah itu relatif atau istilahnya tergantung ya, tergantung dari sudut pandang mana. Kalau Anda memandang dari harga 8.000 turun ke 4.180 ya boleh dikatakan murah ya, seperti itu ya. Tapi kalau dari PBV-nya, price to book value-nya, fundamentalnya dia masih tergolong sahamnya mahal. Tapi kalau kita berkaca ke belakang lagi beberapa tahun yang lalu, ini harga sudah kurang lebih di area sekitar tahun 2000 ketika dia turun koreksi itu 2013 ya. Kalau dihitung 2013 sampai 2021 kurang lebih itu sekitar 8 tahun ya, kurang lebih ya, 8 tahunan lebih, hampir 9 tahun ya, 9 tahun yang lalu ya, seperti itu ya. Nah, apakah dia mampu lagi bangkit? Ya, kita nggak akan pernah tahu. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kurang lebih cukup untuk Unilever, ini sudah saya bahas, totalnya 16 saham. Jangan lupa join untuk Market Outlook 2022 ya, yang diadakan oleh Kontan. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Silakan join kalau yang berminat. Seperti biasanya, saya doakan selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.